Update dunia kripto 7 Januari 2022. Nah, seperti biasa kita coba rekap dulu yang kemarin ya. Tapi sebenarnya udah kelihatan sih kalau memang market akan sideways gitu. Dan memang benar dari kemarin tuh pergerakannya nggak banyak gitu ya. Jadi cuman di situ-situ aja gitu. Kalau saya bilang kemarin itu di 45.000 ke 42.000 gitu ya. Jadi apa namanya paling bottom supportnya itu di 40.000 sejauh kemarin. Kalau misalnya kita lihat dari sini untuk BTC sepertinya udah jebol 42.000. Luar biasa. Jadi kita coba lihat yang 4 jam ya. Ya, ini support sudah jebol. Jadi ya hati-hati deh. Nanti kita coba lihat hari ini potensi kemana. Kalau untuk dominance itu cenderung pasti kalau sudah begini dia akan naik gitu ya. Walaupun kemarin saya juga bilang itu sideways ya. Ya kira-kira mirip lah. Nanti kita hari ini pakai panah deh biar lebih jelas. Kemarin lupa saya karena fokus di The Fed itu. Oke, apa namanya? Coba kita screening seperti biasa ke berita-berita. Nah, ini ada berita tentang GameStop, sahamnya yang lompat langsung 26% gitu ya, karena ada apa namanya bicara tentang divisi NFT. Nah, ini memang kalau untuk terutama penggemar Reddit gitu yang sering pakai, ini komunitasnya kuat sekali. Jadi sedikit ada berita bagus, berita buruk itu volatilitasnya luar biasa. Walaupun ini saham loh ya, bukan kripto gitu. Nah, ini terus ada dari Terra atau Luna gitu ya tokennya yang memang dia punya stablecoin itu UST namanya. Nah, dia apa? Ini banyak masuk ke project-project DeFi dan memang market cap-nya naiknya cukup pesat gitu ya untuk ukuran stablecoin. Karena dia memberikan reward yang cukup besar juga. Misalnya yang saya tahu di Huobi itu bisa dapat 25% per tahun. Nah, bayangin pakai apa? Stable coin gitu, jadi kita nggak ngapa-ngapain, kalau taruh di bank kita dapat berapa persen gitu ya, ini 25% di Huobi Earn. Nah, tapi memang kalau nggak salah maksimal itu cuma 28 hari waktu itu loh ya. Jadi ya bisa dikali lah, bisa dibagi, sorry, 1 tahun dapat 25% per bulannya dibagi 12, misalnya 2%-an, nah berarti kalau dalam 28 hari itu berapa? Nah, kira-kira begitulah. Tapi kan kita nggak harus ngapa-ngapain, jadi luar biasa. Nah, belum lagi dia kalau masuk ke DeFi itu banyak sekali kegunaannya. Bisa sebagai collateral, bisa sebagai looping. Kalau misalnya memang teman-teman yang ada masuk ke dunia DeFi pasti familiar dengan UST ini. Nah, terus ada tentang Vitalik. Ini apa? Foundernya Ethereum yang propose dia ada ya untuk manage fee structure-nya karena ini memang masalah di ETH gitu ya. ETH itu bagus, cuman ya fee-nya itu terlalu gede, jadi orang malas pakai lah gitu. Sekarang pun sudah turun berapa belas persen, harganya tetap aja. Nah ini 13% ya. Setelah ada Fed minutes kemarin. Nah itu pun masih tinggi ya rasanya kalau dibandingkan dengan ekosistem BSC, Luna, Sol, Avax, Phantom gitu ya, itu semua beda gitu dan murah sekali. Jadi ya mungkin itu ada ini proposal menarik dari si apa namanya Vitalik. Kalau misalnya itu terjadi pun wah bisa meledak lagi. Tapi ya belum tahu ya. Oke. Kita lihat lagi. Nah, ini ada trader yang bilang 38K is the worst case. Oke, kita lihat. Dia mungkin pakai biasanya ini ya, apa namanya? Oh enggak, ini Mike Novogratz. Dia dibilang bukan apa? Bukan trader profesional tapi lebih ke investor. Kalau dia bilangnya could find a bottom between 38 ke 40. Katanya begitu. Terus ini yang trader itu kemarin dia yang bilang 44K, ini juga yang menjadi patokan kita kemarin itu ya. Karena dia pakai EMA gitu, EMA 50 hari, tapi ini udah jebol, jadi dia bilang kemungkinan
Kalau di Mei 2021 itu higher lows, nah jadi sekitaran sini 40.000. Nah, memang karena kalau misalnya di bawah turun di bawah 40.000, saya rasa pasti panik market. Jadi kita harapkan enggak ya. Nah, kalaupun misalnya nanti worst case itu kasus terburuknya di Maret gitu ya, Maret atau saya nggak mau ngefat lah, nggak mungkin nggak pasti Maret itu resesi gitu ya, karena saya pun masih banyak di kripto gitu. Bukan saya jual atau nge-short ya, nge-short scalping oke. Cuma bukan berarti saya memang bearish, nggak. Apa namanya? Bukan berarti saya bukan bearish, tapi saya bearish karena melihat analisa ya perharinya kayak kemarin saya bilang saya lebih bearish. Nah, cuma apa namanya untuk posisi resesi itu nggak ada yang tahu. Nah, itu yang perlu di titik beratkan. Jadi jangan menganggap bahwa wah Maret pasti resesi ini karena ini itu. Bahkan sekali Elon pun nggak tahu gitu ya. Makanya dia bilang Maret sampai Agustus. Itu kira-kira dari spring ke summer. Nah, jadi nggak jangan keburu takut gitu, walaupun memang sekarang lebih cenderung ke bearish ya. Oke, itu saya mau memperjelas saja, jadi jangan menganggap wah Maret pasti ini, jadi kita kumpulkan cash dulu, enggak. Kumpulkan cash boleh untuk persiapan itu tentu, saya pun juga begitu. Tapi apa namanya belum pasti gitu intinya Maret itu resesi gitu ya, ada kemungkinan. Nah itu aja. Nah terus ini dibilang golden pocket, according to Melker, oke. Nah maksudnya dia ini tapi ini lebih kepada setengah-setengah dong. Is considered the most viable place to long or short. Jadi maksudnya ini di tengah-tengah antara 28 sama 69. Jadi kalau misalnya memang mau membuka posisi mungkin ini waktu yang tepat, tapi ya spekulasi juga menurut saya ya. Karena ini di tengah-tengah gitu. Justru lebih ngeri. Kalau saya sih, kalau Melker tadi kurang tahu pertimbangannya seperti apa. Ini kita lihat first mover seperti biasa ya. Asia seperti apa. Kalau tiap kali lihat harga BTC ini pusing juga kepala ya. Walaupun ada nge-short tapi tetap aja gitu kan di spot ada barang macam. Oke, sekarang posisinya kalau kita lihat dari sini, oke ini Mesari ini bagus juga memang untuk screener. Kalau untuk winnersnya di hari ini hari apa? Itu dia bilang hari Kamis. Hari ini apa namanya? Berarti ini kemarin ya, One Atom FTM near. Oke. Tapi oke lah, itu udah lewat. Nah, kita sekarang lihat di posisi ini. Nah, udah mendekati ya. Ini sering kita lihat, kita bahas. Sudah mendekati oversold RSI-nya. Jadi ini pun posisi waktu 43. Sekarang mungkin sudah apa namanya sudah oversold sih. Ini dia pakai 1 harian. Nah, tapi ini bukan berarti sudah waktunya ngelong gitu ya, karena memang volume itu masih sedikit sekali. Biasanya di sini ada ya volume, kita lihat dulu. Oke. Oversold signals itu remain intact. Oke. Nah, jadi dia bilang walaupun ini sudah oversold signalnya, tapi upside is limited. Jadi ya masih terbatas gitu untuk kenaikan yang signifikan. Jadi ya memang menurut saya bukan golden pocket ya kalau dari analis yang tadi itu. Kita justru berada di posisi yang memang labil sekali. Begitu turun bisa turunnya drop jauh, misalnya nih 40K tiba-tiba jebol, itu pasti udah ini deh. Aduh, saya nggak mau bilang deh seperti apa. Ya pasti 30-an gimana lah gitu ya. Karena memang itu support dan secara psikologis itu apa namanya mempengaruhi. Trader pasti banyak panik saya yakin. Nah, kalau sekarang ini masih setengah-setengah nih. Kadang misalnya kita ngelong sekarang waktu 42.100 langsung TP. Ya balik lagi ya gitu kan sideways-nya sejauh ini gitu.
Jadi kalau dari berita itu nggak ada sentimen seperti apa ya yang apa namanya bagus bagaimana itu belum ada gitu. Bilang bearish banget juga enggak, jadi lebih membahas misalnya kayak tadi kan Terra ini. Jadi secara fundamental sebenarnya kripto itu enggak ada perubahan lah ya kalau kita lihat, kecuali misalnya nah ini malahan ada foundation 425 juta satoshi gitu ya. Jadi ya saya lihat sih belum ada seperti apa namanya berita yang cukup mengarah ke satu apa namanya posisi bearish atau bullish gitu. Ini masih analis dari Bloomberg, kita coba lihat juga 10 jam yang lalu ya, sebelum kita analisa sendiri. Oke, ini kembali lagi bicara mengenai the Fed, money policy. Oke, Alex Kruger might be overreacting short term. Oke. Nah, jadi apa namanya dia bilang, nah ini menarik juga pendapatnya. Jadi kripto ini memang paling tinggi puncak dibanding aset-aset yang lain ya, yang paling risky dan paling spekulatif. Nah itu kita setuju ya. Semua orang juga tahu kalau main kripto ya memang high risk high reward. Nah bayangkan kalau misalnya risk aset atau aset yang beresiko secara general itu turun dan memang ini membantu untuk apa namanya supaya menurunkan inflasi, ya itu sebenarnya secara jangka panjang itu kalau saya tangkap dari kata-katanya ini, itu memang berarti mengatakan bahwa BTC ini secara nggak langsung adalah global reserve asset. Jadi gitu apa namanya aset yang memang nggak bisa disepelekan lagi dan juga pengaruh yang cukup besar. Jangka panjangnya sebenarnya bagus karena memang siapa yang mau suatu negara itu mengalami inflasi yang besar seperti Zimbabwe dulu, Turki sekarang gitu ya. Itu nggak ada plusnya untuk dunia kripto gitu, apalagi kalau Amerika yang terjadi seperti itu. Ujung-ujungnya yang beli secara dolar juga nggak bagus gitu. Jadi jangan kita menyalahkan the Fed atau apa karena secara makro mereka memang harus melakukan itu gitu ya. Mereka harus mencegah inflasinya karena USD itu bukan hanya dipakai untuk beli kripto gitu ya, seluruh dunia juga pakai. Jadi kalau goncang ya pasti semua bergoncang. Nah, itu parah lah kalau misalnya memang the Fed salah langkah gitu ya. Jadi perlu memang diambil langkahnya. Cuman kalau kita sebagai trader atau investor yang memang retail gitu ya, yang uang pas-pasan, memang kita sebisa mungkin timing the market gitu. Walaupun sebenarnya kalau Warren Buffett bilang ya kita jangan timing the market gitu. Jadi lebih kepada time in the market ya, tapi kan dia duit banyak. Kalau kita kan duit terbatas gitu ya, gimana kita mau apa namanya lama di market, boro-boro lama gitu ya, uang dingin aja terbatas. Nanti ada keperluan untuk apa gitu. Walaupun saya nggak rekomen sih kalau main kripto pakai duit yang akan dipakai nantinya gitu ya. Cuma memang pure untuk investasi itu lebih bagus. Nah, apa namanya kemarin Rabu juga ada likuidasi sebesar 800 juta dolar ya. Itu apa namanya 87% posisi long yang kena. Jadi apa masih ada yang nge-short ya. Kok short bisa kena ya itu saya ada bahas juga, ada bales di Telegram grup ya. Karena ya mungkin ini yang nge-short pakai leverage besar gitu. Waktu 42.000, wah pasti turun lagi dia nge-short gitu misalnya kan ya. Tahu-taunya naik sedikit langsung ke liquid. Ya, itu namanya spekulasi sih kalau menurut saya jangan sampai begitulah. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang kena liquid ya santai aja dulu, jangan terlalu buru-buru karena memang market masih belum pasti gitu ya, masih labil sekali. Bisa naiknya cepat, bisa turunnya cepat. Saya bilang tadi misalnya ini tiba-tiba turun di bawah 40K ya itu pasti turunnya lebih cepat lagi karena pengaruh long liquid dan juga panic sell. Nah, kalau naik kalau misalnya bisa mencapai 43, 44 gitu ya. Apalagi dengan cepat kenaikannya mungkin juga ada FOMO gitu.
Tapi nggak banyak karena sejauh ini sih memang sentimen ke arah bearish semua. Oke, itu dari berita. Kalau kita lihat dari open interest dan funding rate itu masih turun ya. Open interest ini masih bearish sekali. Funding rate ada sedikit perubahan, tapi ya belum bilang bullish ya, lebih ke arah netral. ATHS OPR masih flat hitungannya. Kalau kita lihat akumulasi whales, kemungkinan itu nggak begitu banyak juga saya lihat. Justru naik, tapi ini turun lagi. Oke, kemarin tuh sampai sini saya terakhir update itu kalau nggak salah. Jadi ada turun, dia naik. Nah itulah kalau cara main whales ya. Nah, jadi mereka tidak istilahnya mencoba menganalisa kapan harganya, yaitu timing the market tadi. Mereka lebih ke akumulasi. Harga yang cukup bagus, mereka akumulasi. Nah, berbicara tentang harga gitu ya. Nah, saya akan sampaikan satu hal ini saya dapat dari channel lain yang menurut saya bagus. Nah, jadi ini saya dapat dari channel sebelah gitu ya. Ini saya ada post juga di VIP kita. Jadi ini bisa dibilang fair value gitu. Karena ada production cost sama electricity cost. Nah, jadi kalau misalnya di saham ya bagi teman-teman yang biasa main saham itu kan kita mencari harga yang memang fair value-nya berapa. Atau kalau di bawah fair value berarti artinya diskon dong gitu ya. Misalnya perusahaan tertentu ya itu bisa dihitung dari PBV segala macam itu. Nah, tapi kalau di kripto ini agak susah karena memang nggak ada cash flow, nggak ada profit seperti apa gitu kan, namanya BTC itu kan kayak gold emas, kita gimana hitung fair value-nya juga mungkin ada rumus tertentu yang saya nggak tahu. Cuman nah di BTC ini dari channel sebelah ini mereka memperhitungkan production cost, jadi untuk memproduksi ya BTC ini gitu kira-kira harganya berapa. Nah untuk electricity kalau cuman electricity itu harganya berapa gitu ya. Nah di sejarah itu dia bilang bahwa ini cuma 3 kali pernah berada di ruang merah ini ya. Nah, jadi artinya apa? Kalau misalnya memang nanti potensi atau BTC drop ke sini, menurut dia itu sudah fair value. Gitu. Jadi istilahnya kita nggak beli di atas premium. Kalau ini kan kita masih beli di atas premium ya, yang berarti dalam tanda kutip mahal gitu ya. Padahal kalau kita lihat long term ya nggak juga gitu ya. Karena cenderung naik gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa dapatkan harga di sini, ini mungkin sekitaran kalau untuk sekarang 34 electricity ini 20.000 lah ya, 20 ke 34 berarti maksudnya fair value-nya. Kalau kita bisa dapat harga di bawah itu, bukan di bawah itu, di sini gitu, itu menunjukkan memang seharusnya itu harga modal untuk mendapatkan BTC gitu ya. Apalagi kalau bisa di bawahnya. Nah, misalnya ini waktu itu pernah sampai di bawah sini kan itu menarik sekali berarti karena BTC lagi diskon. Nah, kalau sejauh ini kebanyakan kan orang cuman melihat dari technical gitu ya. Oh, ini udah disupport di ini, saya pun begitu gitu. Karena ya memang agak susah gitu, apalagi yang altcoin lain gitu ya. Kalau altcoin itu lebih susah lagi menentukan fair value-nya. Kita bisa lihat dari mana gitu, perhitungan apa. Mungkin bisa dilihat dari network growth segala macam. Tapi kalau project-nya sendiri itu masih baby, belum setahun, ya itu kan nggak apa namanya, enggak, datanya itu menurut saya kurang valid gitu ya. Nah, kalau BTC ini masih bisa gitu. Jadi kalau misalnya mau dalam tanda kutip serok banyak gitu ya, mungkin bisa mempertimbangkan ini. Kalau sekarang mau serok tipis-tipis ya itu terserah teman-teman deh gitu ya. Apalagi kalau untuk jangka panjang mungkin masih oke lah gitu. Tipis-tipis aja tapinya. Nah, kalau misalnya bisa sampai ke sini mau lebih besar ya itu Dior lah. Tapi ini menurut saya cukup bagus pandangannya ya, memberi kita paling enggak ada patokan gitu ya, kira-kira harga sebenarnya value BTC ini berapa sih? Itu pun sebenarnya memang harga Michael Saylor kalau nggak salah di rentang itu juga 30 ribuan kalau nggak salah dia memang rentang waktu dia beli BTC. Tesla pun begitu ya kalau nggak salah. Nah, jadi ya itu cukup menarik
gitu ya. Apakah bakal sampai sana ya? No one knows. Tapi kalau waktu sampai sana, nah, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Nah, jadi apa namanya? Kalau untuk dari inflow kemarin itu sempat cukup tinggi, ini sudah mulai agak turun ya. Nah, nggak ada tren tertentu sih. Kalau exchange reserve masih turun, oke ya, nggak begitu juga bagaimana ya. Jadi kalau yang paling kelihatan sih akumulasi wealth tadi sama ini bearish, akumulasi wealth bullish. Jadi memang masih mix dan kemungkinan besar masih menurut saya sideways. Memang sideways bakal cukup lama. Kalau kemarin yang kita sempat lihat dari TradingView itu dia bilang sampai 10 Januari ya katanya. Saya masih ingat. Tapi dia mencocokkan antara Mei sampai ke Juni 2021 gitu ya. Nah, itu bearish bear marketnya itu katanya berarti berapa lama dia ikutin chartnya itu ya. Mungkin teman-teman masih ingat lah. Kalau kira-kira di copy paste dari sana itu ya bisa sampai 10 Januari, which is tinggal 3 hari lagi. Tapi ya menurut saya kemungkinan akan lebih lama sih untuk recovery ya. Jadi kemungkinan sideways terus. Makanya saya nggak begitu bikin apa namanya panah kemarin ya karena memang ya bakal sideways gitu. Turun naiknya begitu aja. Sorry, sebelum ini kita lihat fear and greed. Apakah ada kenaikan sedikit? Oke, ini bullish. 3 poin gitu ya, walaupun masih extreme fear. Which is ya paling nggak good sign lah gitu. Tapi ya masih orang sangat takut gitu ya. Ya teman-teman sendirilah kalau mau ambil posisi kan pasti ketar-ketir kalau untuk sekarang. Nah, on chain signal ya of course ya bearish, terus juga ini netral. Oke. Jadi kalau kesimpulan masih mix ya. Ini bearish, ini bullish, ini tadi juga open interest bearish, terus yang itu bullish ya gitulah. Yang ini sekarang ini memang lebih ke arah netral gitu, makanya lebih sideways. Tapi kita coba lihat dari segi technical. Strong shot, oke. Not a good sign. Jadi memang bearish. Padahal sebenarnya kalau di bawah logikanya kita mau ngelong gitu ya. Kalau nge-short sekarang kan berarti kira-kira kalau misalnya kita lihat support 4400 ini berarti ya reward kita kan cuma segini. Risk-nya gede gitu ya kira-kira. Atau kalau memang lihat support sama resisten yang paling deket, ini kan kita sebenarnya tengah-tengah banget, mungkin 60-40 lah kali ya. Jadi posisi ngelong itu 60%. Lebih reward-nya lebih besar. Tapi karena semua indikatornya mengarah ke bearish, lo gimana? Ya sorry memang kalau misalnya memang agak membuat pusing ya. Tapi menurut saya sih memang karena bearish sejauh ini, jadi ya begini. Ya mungkin begini. Sangat kecil pergerakannya menurut saya. Apakah bisa sampai 40? Bisa, tapi mungkin sejauh ini belum. Kecuali ada ya itu long squeeze. Kalau kena long squeeze, ya wassalam. Tapi menurut saya belum sih, karena ya itu dilihat dari open interest, funding rate sih agak naik tadi ya. Duh, sorry. Nah, jadi ada kemungkinan, tapi ya mungkin bukan hari ini sepertinya. Ini lebih ke sideways kalau menurut saya hari ini. Nah, itu ya. Untuk BTCD, oke, kita lihat BTCD ini sebenarnya dari posisi ini dari kemarin bukan tanggal 6 berarti dari sini ya kira-kira. Nah, mungkin waktu saya itu di sini ya. Nah, saya bilang bakal sideways. Ya nggak begitu. Ya itulah naik terus turun naik lagi gitu. Kemungkinan kalau nanti waktu agak stabil itu mentok di resisten lagi, mungkin mulai turun lagi. Ya, itulah sangat disayangkan ya memang apa namanya pergerakannya minim gitu. Nah, jadi
Saya rubah sedikit. Kalau BTC turun, apalagi secara agresif, itu kemungkinan naik ya. Jadi begini, tapi nanti perlahan turun, waktu stabil, naik lagi, nah terus turun lagi. Mungkin secara dominan begini menurut saya. Karena sekarang itu masih agak panik nih, karena harganya di bawah yang kemarin gitu ya. Jadi panik, otomatis dominance perlahan lebih naik gitu. Dan juga orang menukar altcoin-nya antara ke BTC gitu ya, atau ke stablecoin. Jadi ya bisa jadi begini. Untuk BTC tadi udah jelas ya. Arahnya kemana kira-kira. Nah, beginilah, udah OTW. Aduh. Ya oke. Mungkin sejauh ini begitu, otomatis. Jadi stay safe ya di market. Bagi apa lagi yang open posisi di futures, pikirkan lagi. Kalau nge-short atau nge-long gitu ya, tetap dipantau deh menurut saya. Atau memang SL-nya udah ketat. Gitu. Jadi jangan nafsu lah, jangan emosi. Apalagi satu tips, karena ada beberapa member yang kontak saya gitu, member VIP walaupun enggak gitu juga ya, kontak saya konsultasi, mereka misalnya kena liquid karena buka posisi sendiri tanpa SL segala macam. Nah itu saya ingatkan, kalau misalnya kita, apalagi kalau futures itu, kalau misalnya memang analisa kita dari awal itu sudah jelas, misalnya support resisten berapa, arahnya kemana, lebih baik untuk posisi sekarang pakai SL deh. Kalau dulu saya pernah bilang mengenai DCA gitu ya, kalau apalagi kalau ngelong, ya kalau lagi bullish bagus. Cuman kalau lagi bearish atau lagi labil begini, jangan deh, bahaya sekali. Kalau memang ada SL, patuhin aja udah. Kalau misalnya pun masih mau trading. Kalau spot itu saya kembalikan kepada Anda. Apakah misalnya memang mau cut loss, mau ini ya balik-balik ke trading plan-nya gimana gitu. Kalau saya sendiri, jujur saya nggak tipenya cut loss gitu ya. Kalau misalnya memang trading plan saya mau invest gitu. Kalau misalnya memang mau nge-trade, ya pasti ada CL-nya gitu kan. Nah, kalau misalnya paling gampang sebenarnya cara untuk mendapatkan harga terbaik itu pernah saya share juga, itu martingale gitu. Jadi DCA harga sekarang 41.300 kita beli. Belinya cuma kecil untuk awal. Nanti turun lagi misalnya ya kita beli lagi mungkin double atau 1,5 kalinya gitu ya, penurunan berapa persen. Turun lagi ya kita itu lagi. Jadi hitung dulu budgetnya. Itu saya ulang-ulang kayaknya sempat bicarakan mengenai itu ya. Jadi kalian punya gambaran dan itu juga menjaga mental gitu. Turun lagi sebenarnya malah seneng karena modal kita masih banyak nih. Gitu. Kecuali modal sudah habis, penurunan masih berjalan. Nah, itu apa boleh buat kalau begitu ya. Nah, jadi memang harus bikin pagernya yang cukup banyak. Ya itu saya kembalikan kepada teman-teman lah strategi-strateginya. Ya, kalau misalnya memang ragu atau apa ya udah wait and see dulu. No worries, ini 24 jam kok. Walaupun dia nanti tiba-tiba ngepam misalnya di sini, kita tuh enggak bakal lewat momen gitu ya. Ada aja BTC ini kapan turunnya lagi atau dia bisa naik lagi gitu kan. Jadi santai aja trading, jangan pakai emosi, tapi pakai analisa. Begitu ya. Semoga membantu. Jika memang video ini bermanfaat, bisa bantu saya untuk like dan subscribe, dan juga tentu komen kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tertentu. Dan bagi yang mau join VIP saya juga bisa lihat di deskripsi gitu ya. Kita bisa interaksi lebih dalam lah dan lebih detail. Di situ pun saya memberikan info-info, sinyal-sinyal begitu ya. Supaya ya kita trading nggak sembarangan lah gitu, karena ini kan duit keringet gitu ya. Walaupun memang uang dingin gitu saya sarankan, tapi tetap kan kita dapatnya dari keringet kita masing-masing. Nah, kira-kira begitulah ya. Oke, terima kasih. Selamat hari ini, hari Jumat. Bye.